Hebat TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Arena Anak Wulandalo. Kak Habib, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Baik dong pastinya. Iya. Modi apa kabar nih hari ini? Semangat Modi ya. Semangat? Semangat gak? Mau sapa Modi? Coba sapa Modi. Halo Modi. Sama Modi dong. Halo. Iya. Iya. Nah adik-adik kami mau tanya dulu nih. Kalau adik-adik hari ini kabarnya gimana sih? Baik. Semangat nggak? Semangat. Oke, semangat dong. Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga baik-baik aja nih ya. Nah Kak Habib, kita Iya. kedatangan adik-adik yang berbakat nih dari TK Brili Kids Leadership School Kota Gorontalo. Iya, luar biasa. Dari namanya kayaknya bisa bahasa Inggris. Pastinya dong, Kak Habib gimana nih? Aduh. 1, 2, 3. Yes, no. I love you. Iya, Wah, baru hebat awal tuh kita kan, sudah baru awal diajarin. mereka udah hebat banget. Wah, Iya, luar hebat. biasa. Nah, pastinya Kak Habib, adik-adik juga akan menampilkan berbagai macam penampilan. Wah, ada apa aja Kak Amel? Ada nyanyian lagu agar-agar. Lagu agar-agar. Kemudian ada English speech. Iya. Dan juga ada dance let it go. Wah, ternyata agar-agar bisa jadi lagu. Bisa dong, bukan cuma makanan aja yang bisa Oke. dijadiin lagu. Tapi ini benar-benar agar-agar tapi dalam nyanyian lagu loh. Luar biasa. Nah daripada penasaran, Iya. langsung aja yuk kita lihat penampilan mereka. Silakan teman-teman. Ibuku pandai membuat agar-agar beraneka rasanya. Stroberi, kelapa atau sari pandan. Di dalamnya roti atau serat sayuran. Tiramisu, lezat sekali. Jika sepandai ibu akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi rumah. Lalu kawan-kawanku datang berduyun-duyun, bawa sendok dan pinggan, dan ku ucapkan selamat menikmati. Ibuku pandai membuat agar-agar beraneka rasanya. Stroberi, kelapa atau sari pandan. Di dalamnya roti atau serat sayuran. Tiramisu, lezat sekali. Jika sepandai ibu akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi rumah. Lalu kawan-kawanku datang berduyun-duyun, bawa sendok dan pinggan, dan ku ucapkan jika sepandai ibu akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi
ku ucapkan selamat menikmati. Hello everyone, my name is Rara and I'm from Leadership School from Really Kids. And we're going to learn how to be a good student. You have to be polite, good listener, and disciplined. And also, when their coach says time to say goodbye, you have to say goodbye to them too. Also, we're going to learn new things at school and make new friends and be smart because we are going to be good kids. So, that's why we have to be a good listener at school. So, you can be smart and also brave and making anything else and new things and explore this beautiful world together and explore all of the things in this world. Also, when your teachers are talking with you also have to keep your hands and keep your legs and love your friends. We have 2 pillars: speak well and politely. Number 2, you have to keep your hands and keep your legs and love your friends. And we have to learn new things at school, and when the teachers are talking with other people, you can't cut when they're talking. Also, you need to be disciplined, polite, and good listener. The last one is to be good, responsible. Thank you. Bye.
penampilan tadi ada nyanyian agar-agar, ada English speech, dan juga ada dance Let It Go. Luar Gimana biasa. nih Kak Habib? Tadi waktu agar-agar ternyata dia bercerita tentang Ibunya membuat agar-agar. bikin lapar ya. Nah kalau aku nanti ciptain lagu, Kak Habib buat agar-agar. Oh, buat agar-agar. Habib buat agar-agar. Nah tadi juga ada dance Let It Go. Iya. Gimana, kreatif banget ya Sama tadi adik-adik. juga berbicara pakai bahasa Inggris. Iya, pinter banget. Ngerti nggak? Nggak. Tapi dikit lah ngerti. Oke. Nah Kak Habib, setelah ini masih ada lagi loh penampilan dari adik-adik. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Arena Anak Wulandalo. Hebat TVRI. Hebat TVRI. Kembali lagi di Arena Anak Wulandalo. Nah Kak Habib, seperti yang Kak Ya. Amel bilang tadi bahwa ada lagi nih penampilan dari Masih ada lagi. adik-adik. Oke. Ada cooking atau plating traditional cake. Nah Wah. ngomong-ngomong plating traditional cake nih, Modi udah makan belum sih? Oh Udah. Udah. Modi lapar nggak? Oh, Oh, enggak. enggak. Udah kenyang? Oke, Kenyang. udah kenyang. Dan juga ada storytelling. Storytelling, Dan juga tari cik-cik. Wah, dari Kalimantan Barat. Bener Luar banget. biasa. Nah langsung aja yuk kita lihat penampilan mereka. Silakan adik-adik. Aku akan membuat kue tradisional dadara. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kulit dadara dibuat dari tepung terigu dan santan. Terus ini ada isiannya dari kelapa dan gula merah. Terus langsung aja yuk kita buat. Pertama kita ambil dulu kulitnya. Terus taruh isiannya. Habis itu dilipat, dan digulung.
Sudah jadi. Dadah. Hai teman-teman, saya akan membacakan buku seri Kimi dan Kino berjudul Belajar Berbagi. Ini ditulis oleh Ibu Watik Ideo. Mama pergi ke rumah Tante Mira tadi siang. Emma membawa pizza kesukaan mereka saat pulang. Kimi dan Kino lahap sekali memakan pizza. Nyam, nyam, nyam. Masih ada satu potong tersisa. Kimi dan Kino sama-sama ingin memakan potongan pizza itu. Mereka jadi berebut. Kimi dan Kino tak mau mengalah hingga akhirnya pizza itu terjatuh. Mimi membawa potongan pizza itu. Kimi dan Kino saling berpandangan. Mereka tak jadi bertengkar. Mimi lahap sekali memakan pizza itu. Kimi dan Kino tertawa melihatnya. Gimana Kak Habib, keren kan? Luar Plating biasa. cookiesnya? Tadi dadara itu ya, dadara? Dadara, kalau Dadara. bahasa Gorontalo dadara. Dadara. Terus kalau kelapanya itu kalau bahasa Gorontalo unti. Betul. Jadi dadara isi unti ya. Tapi jangan menghayal lapar dulu ya, ntar aja laparnya. Oke. Nah setelah ini ada penampilan menggambar loh Kak Habib. Gambar luar biasa. Modi tahu menggambar gak sih? Oh tahu. tahu. Gambar apa aja? Banyak ya? Oh, Oke, banyak. Nah, kita akan melihat penampilan menggambar, tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Arena Anak Hulondalo. Hebat TVRI. Hebat TVRI. Hari ini Safira ada gambar TVRI dan Brilli Kids. Kalau Tata sudah gambar TVRI dan Brilli Kids, Tata gambar Modi.
Sudah selesai. Tepuk tangan dulu dong buat Jafira. Hebat Wah, banget. luar biasa. Iya Kak Habib, tadi dia gambar logo TVRI. Gimana berarti ini mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ternyata dia itu sangat cinta terhadap TVRI. Iya, luar biasa. Jadi adik-adik juga suka ya dengan Anak-anak TVRI. juga suka dong Luar dengan TVRI, bukan biasa. hanya orang dewasa, tapi juga menarik perhatian Anak-anak, iya. Nah, Kak Habib, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita nih. Ada cerita? Iya dong, pastinya menarik. Penasaran kan? Penasaran lah. Nah, cerita kali ini akan dibawakan oleh Pak Edward. Pak Edward. Oke, Nah, mana langsung Pak aja Edward? yuk kita undang Pak Edwardnya. Nah, Pak Edward, ini mau dibacakan cerita apa sih? Hari ini mau baca cerita tentang Sali dan Saliha. Ini judulnya Aku Bisa Memaafkan. Ini karya dari Wiwin Widiawanti. Aku bisa memaafkan. Aku bisa memaafkan kamu kok. Oke. Nah, daripada penasaran nih cerita Aku Bisa Memaafkan, langsung aja yuk kita dengar ceritanya. Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini, sebelumnya dari Brilikis itu istilah pengajarnya itu dipanggilnya coach. Jadi kita Coach, dipanggilnya iya. coach. Coach, gitu. oke. Jadi hari ini Coach Edward mau bawakan cerita tentang kakak beradik Sali dan Saliha. Ini judulnya Aku Bisa Memaafkan, karya dari Wiwin Widiawanti. Oke, Coach Edward mulai bercerita ya. Jadi suatu pagi, Sali dan Saliha itu sedang ngobrol dengan ayah dan ibunya di ruang tamu. Oke, asyik. Saliha dapat buku cerita baru dari ayah. Kata Saliha senang. Saliha dapat buku baru dari ayah. Aku juga dapat buku cerita baru dari ayah. Kata Sali juga senang. Nah, terima kasih ayah, kata Sali dan Saliha. Sama-sama sayang, belajarnya harus semakin rajin ya, kata ayah. Siap ayah, kata Sali dan Saliha senang mendapatkan buku. Kak Saliha, kita tukaran buku yuk, kata Sali. Boleh, hati-hati ya buka bukunya, kata si Saliha. Wah, buku cerita Kak Saliha seru. Tanamannya bisa bicara dan binatangnya juga. Tiba-tiba, srek. Rupanya Sali terburu-buru dalam membuka bukunya. Bukunya sampai robek. Tuh kan, bukuku robek, kata Saliha. Sali tidak sengaja, Bu, kata Sali. Saliha jadi nggak bisa bawa buku ini ke sekolah, kata Saliha dengan ekspresi yang sangat sedih. Bawa bukuku saja, Kak, kata Sali. Sali anak pemberani, pasti berani meminta maaf, kata ibu. Maafkan Sali, Kak, kata Sali agak malu-malu. Kak Saliha maafin Sali deh. Lain kali harus hati-hati ya, kata Saliha. Iya kakak, kata Sali. Ibu bangga sekali sama Sali dan Saliha. Sali tidak malu meminta maaf. Ibu juga bangga sama Saliha. Saliha tidak pelit memberi maaf, kata ibu. Ibu, Sali, dan Saliha pun tersenyum senang. Oke, itu adalah cerita tentang kakak beradik yang bisa saling memaafkan ketika berbuat salah. Iya, sama dengan judulnya Aku Bisa Aku Bisa Memaafkan. Memaafkan. Iya. Jadi harus begitu, harus bisa saling memaafkan ya Kak dong, Amel ya. pastinya. Nah, Coach Edward, Iya. penasaran nih cerita ini diambil dari mana sih sebenarnya? Kalau cerita ini kebetulan yang saya bawakan cerita dari Wiwin Widiawanti. Ini salah satu contoh pilar karakter, yaitu bisa saling memaafkan, bisa saling toleransi sama kakak adik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau manfaat dari membacakan cerita atau mendengarkan cerita itu apa sih, Coach? Kalau membacakan cerita buat anak-anak tentu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dengan kita bercerita kepada anak-anak,
anak-anak itu bisa banyak mengetahui kosakata baru. Jadi untuk saat ini kita bisa melihat cara berkomunikasi anak-anak yang sering mendengar cerita dengan anak-anak pada umumnya itu akan sangat berbeda. Contohnya ketika anak-anak terjatuh, mereka taunya kalau jatuh itu istilahnya terjatuh. Padahal kalau terjatuh itu ada banyak sekali variasi katanya. Misalkan kalau anak-anak jatuh pada permukaan licin itu namanya terpeleset. Nah, itu kan mereka taunya terjatuh saja. Padahal ada istilah lain. Kalau jatuh pada permukaan licin namanya terpeleset. Atau jatuh misalkan tiba-tiba berjalan ke sandung batu, itu namanya tersandung. Tidak jatuh saja. Jadi ada banyak sekali kosakata yang anak-anak bisa tahu dengan mendengarkan cerita seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri penting gak sih untuk membacakan cerita? Kalau untuk anak-anak bisa membaca ya tentu saja penting buat anak-anak. Karena dengan mereka bisa membaca atau membaca cerita atau membaca buku apa saja, mereka bisa mengeksplor banyak hal yang mungkin mereka tidak bisa lihat secara langsung. Menambah kosakata, ya, menambah kosakata, melatih motorik. Jadi mereka bisa melihat hal-hal yang tidak bisa mereka lihat secara langsung. Bisa saja mereka melihat buku tentang hutan, tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak secara langsung lihat bagaimana bentuknya tumbuhan, tapi bisa lihat saja dari gambar-gambar yang mereka lihat seperti itu. Nah, di Brilikit sendiri ada nggak sih jadwal tersendiri? Oh iya, untuk anak-anak di Brilikit itu 15 menit sebelum pembelajaran itu selalu ada waktu untuk mereka membaca buku. Jadi yang baca bukunya adalah coach. Jadi kalau untuk coach sendiri kita pilih bukunya tentang pilar karakter. Jadi ada toleransi, ada banyak hal kayak menjadi pendengar yang baik. Jadi mereka itu kita bacakan buku itu hanya gambar saja seperti kayak ilustrasi. Jadi kita improve ceritanya seperti apa. Jadi kita kasih contoh. Oh ini ada adik namanya Rara, adik Nabiga dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa oh iya coach seperti ini jadi pendengar yang baik, seperti ini jadi anak yang sayang sama guru, sayang sama orang tua dan lain sebagainya. Nah, coach sendiri sudah berkecimpung atau sudah mengerjakan anak-anak membacakan cerita seperti ini udah dari kapan sebenarnya? Kebetulan saya newbie dalam dunia pendidikan anak usia dini. Ini saya baru bergabung sekitar 3 bulan, tapi saya sudah banyak belajar dari teman-teman saya yang sudah terlebih dahulu kayak Coach Amna, Coach Uto, Coach Retno, ada Coach Ewin, Coach Indri. Itu saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi membaca cerita kepada anak-anak itu nadanya tidak boleh datar. Jadi harus berintonasi, ekspresif. Kalau kita bacanya kayak datar-datar, anak-anak kan jadi tidak fokus, tidak bisa menangkap apa sebenarnya makna dari cerita yang kita bawakan. Seperti itu. Ada kesulitan nggak sih coach untuk membacakan cerita ke anak-anak biar anak-anak ini cepat ngerti sebenarnya? Untuk kesulitannya sih lebih kepada kosakata baru. Kayak misalkan tadi, kos toleransi itu apa? Nah, itu kan agak sulit. Mereka belum pernah dengar. Pasti penasaran. Penasaran dengan kata-kata baru yang baru mereka dengar. Jadi makanya penting untuk bercerita, membacakan buku kepada anak-anak biar mereka bisa mendengar kata-kata yang baru, kosakata yang baru. Jadi akan beraneka ragam cara mereka berkomunikasi seperti itu. Gimana Kak Habib? Membacakan cerita itu banyak banget manfaatnya. Ya, dan Kak Habib baru menambah tahu, kosakata. Iya, dan Kak Habib baru tahu juga ternyata melatih bukan motorik. cuman dongeng, ternyata ada karakter-karakter seperti itu ya bisa membentuk karakter anak di lewat cerita-cerita seperti ini. Dan juga membacakan cerita ini penting sekali loh, apalagi anak-anak sekarang kecanduan yang namanya handphone pastinya. Tiap hari gadget, handphone, lihat YouTube dan sebagainya. Malah justru memberikan dan membacakan buku cerita seperti ini justru malah lebih melatih motorik mereka dan menambah wawasan mereka tentang kosakata pastinya. Salah satu manfaatnya juga kan kalau anak-anak rajin membaca, mereka bisa cinta kepada buku. Jadi timing untuk waktu gamenya mungkin bisa berkurang dengan mereka lebih cinta kepada buku. Dan ini juga bisa memberi waktu untuk ibu sama anak kalau di rumah ya. Iya, benar Bisa menambah banget. Family keakraban. time. Iya, betul. Kalau main game kan anak-anak kan waktunya sendiri. Tidak mau diganggu orang tua. Mungkin kalau baca buku kan ada interaksi antara orang tua sama anak. Ibu ini mereka kenapa? Jadi ada interaksi di situ. Nah, Coach Edward makasih banyak nih udah membacakan cerita untuk adik-adik yang di studio dan juga di rumah. Nanti Coach Edward kapan-kapan membacakan cerita lagi ya di arena anak. Iya. Nah, adik-adik di rumah jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada lagi loh penampilan dari adik-adik di studio. Tetap di arena anak, Hulandalo.
Hebat TVRI. Hebat TVRI. Kembali lagi di Arena Anak Hulondalo. Nah, seperti yang Kak Amel bilang tadi bahwa masih ada lagi penampilan dari adik-adik di studio. Nah, ada fashion show dan juga Dance Wonderland Indonesia, Kak Habib. Luar biasa. Ya udah yuk langsung aja Ya. kita saksikan penampilan mereka. Silakan adik-adik. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya, kampuang nan jauh di mato, kunwang san sebaku lilia.
penampilan adik-adik hari ini? Keren sekali Kak Amel. Keren pastinya, dan apalagi tadi di penampilan terakhir ada tari Wonderland Indonesia. Wah, bagus sekali. Dan Kak Habib, untuk adik-adik juga di rumah harus tahu dengan tampil di arena anak juga lebih menambah wawasan adik-adik nih, juga lebih menambah kreativitas adik-adik dan juga pastinya akan melatih motorik adik-adik di rumah. Dan yang pastinya juga biar adik-adik bisa terbiasa tampil di depan umum Iya, ya. bener sekali. Nah, Kak Habib nggak kerasa nih penampilan tari tadi sekaligus menutup jumpa kita di arena anak hari ini. Nah, adik-adik nanti kapan-kapan main lagi ya di arena anak, oke? Kapan-kapan ya terserah adik-adik mau mainnya kapan. Pokoknya Kak Amel dan Kak Habib tunggu ya. Iya. Nah, dan bagi adik-adik di rumah yang ingin tampil di arena anak bisa langsung datang ke TVRI Gorontalo dan daftarkan sekolah kalian di bagian program TVRI Gorontalo. Bisa dong. Atau modinya mau dibawa pulang? Tapi kalau modinya mau dibawa pulang, ntar Kak Habib sama Kak Amel mainnya sama siapa dong? Nah Kak Habib, Iya. makasih banyak udah temenin aku hari ini. Tapi Kak Habib selalu nemenin aku Selalu, loh. ada Selalu Modi ada juga. Modi juga. Nah adik-adik sampai bertemu lagi ya di arena anak selanjutnya. Dan saya Amel dan juga Saya Habib, Habib. dan juga Modi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.